Kemelut hidup bisa saja datang dalam berbagai macam bentuk melanda hidup kita. Dan kalau kemelut datang, maka biasanya kita menjadi begitu kalut. Kita panik, tidak tahu harus berbuat apa. Dan yang kedua, kita akan mengalami pikiran yang kusut karena kemelut itu. Kita tidak tahu bagaimana jalan keluarnya, kita mencari akal putar otak untuk bagaimana keluar dari kemelut yang melanda. Dan kemelut itu yang datang dalam berbagai macam bentuk, entah kemelut berkaitan dengan relasi, kemelut berkaitan dengan keuangan, kemelut berkaitan dengan pekerjaan, atau sakit penyakit. Semua itu menyisakan pergumulan yang berat. Namun tahukah saudara bahwa kusutnya dan kalutnya kita saat berhadapan dengan kemelut itu biasanya digerakkan oleh pikiran yang diliputi oleh kedagingan. Makin pikiran kita dipenuhi dan diliputi oleh kedagingan, maka makin kalut, makin kusut rasa kemelut itu. Dan kita sulit luput dari kusutnya kemelut. Tetapi bagaimana caranya untuk supaya kita bisa luput dari kemelut? Bukan meniadakan dan menghilangkan kemelut itu, tetapi kita bisa menghadapinya dengan satu kekuatan yang tentu saja bukan dari kekuatan diri kita sendiri, tetapi kekuatan Tuhan. Kalau tadi pikiran yang diliputi kedagingan membuat kita sulit luput dari kusutnya kemelut, maka sebaliknya, pikiran yang diliputi oleh Roh Tuhan akan membuat kita luput dari kemelut. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani lagi di dalam Sabda Tuhan yang akan menyapa kita hari ini, masih lanjutan di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, dibacakan dari Alkitab versi Bahasa Indonesia Masa Kini. Orang-orang yang hidup menurut tabiat manusia terus memikirkan apa yang diinginkan oleh tabiat manusia. Tetapi orang-orang yang hidup menurut Roh Allah terus memikirkan apa yang diinginkan oleh Roh Allah. Kalau pikiranmu dikuasai oleh tabiat manusia, maka akibatnya kematian. Tetapi kalau pikiranmu dikuasai oleh Roh Allah, maka akibatnya ialah hidup dan kedamaian dengan Allah. Orang yang pikirannya dikuasai oleh tabiat manusia, orang itu sedang bermusuhan dengan Allah, karena orang itu tidak tunduk kepada hukum Allah, dan memang ia tidak dapat tunduk kepada hukum Allah. Namun orang-orang yang hidup menurut tabiat manusia sesungguhnya tidak dapat menyenangkan Allah. Apa yang dituliskan dalam Roma pasal 8 yang bertajuk pasal ini adalah hidup oleh Roh atau hidup yang dipimpin oleh Roh. Maka Paulus kepada jemaat di Roma mengingatkan bahwa yang membuat kita tidak dapat mengalami damai sejahtera, kita tidak mau dipimpin oleh Roh Allah. Kita lebih suka dipimpin dan dituntun oleh kedagingan kita. Segala hasrat-hasrat yang ada di dalam diri sebegitu rupa berdasarkan keinginan daging atau kedagingan, yang berarti berdasarkan apa yang terlihat dan apa yang terpegang. Bukankah karakteristik kedagingan seperti itu? Namun sebenarnya Tuhan sudah ingatkan jauh-jauh hari, saat dimana dia mau berpisah dari para muridnya. Di Getsemani dia ungkapkan sebuah pengakuan dan mengingatkan para murid bahwa roh penurut tapi daging lemah. Dia ingin mengatakan bahwa kedagingan itu begitu lemah, rapuh, dan itu yang akan menyebabkan seseorang sulit luput dari kusutnya kemelut hidup. Ketika kedagingan meliputi pikiran kita, hati kita, akhirnya kita diperbudak oleh segala keinginan-keinginan daging yang terus kita ikuti, terus kita menuruti apa yang dimaui oleh kedagingan kita. Akhirnya Alkitab dengan jelas mengatakan ujungnya adalah maut, kematian. Perhatikan, orang yang pikirannya diliputi kedagingan sulit luput dari kusutnya kemelut, makin kalut di dalam menghadapi kemelut, ujungnya adalah maut.
Tapi sebaliknya di dalam Roma pasal 8 tadi diingatkan bahwa orang yang hidupnya mengikuti tabiat manusia lama, yang pikirannya mengikuti tabiat manusia lama atau kedagingan itu yang ujungnya maut, sebaliknya adalah orang yang mengikuti tabiat atau tuntunan Roh Allah. Karena ujungnya adalah damai sejahtera dan kehidupan. Berbeda bila ikuti keinginan daging yang memang daging bisa binasa, maka itu juga akan dan kita juga akan binasa. Tapi kalau kita hidup dan pikiran kita, hati dan jiwa kita diliputi oleh Roh Allah, yang berarti kita mengikuti keinginan Roh Allah, keinginan Tuhan, kehendaknya di atas segalanya, tidak ikuti maunya kita, tidak ikuti keinginan diri sendiri, maka kita tidak akan mudah tersulut, apalagi tersudut di dalam menghadapi kemelut. Karena kita dituntun oleh Roh Allah yang memerdekakan, yang mendamaikan, yang memberikan kesejahteraan abadi di dalam hati kita. Sehingga apapun kemelut yang terjadi di sekitar kita, itu tidak pernah menyulut kemarahan kita dan juga tidak pernah menyudutkan iman kita. Kita akan terus berjuang karena Roh Allah yang memimpin. Dan dikatakan tadi ujungnya adalah kehidupan kalau orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dan damai sejahtera. Dan damai inilah yang membuat kita makin tidak akan kusut dalam kemelut dan makin tidak akan kalut dalam kemelut. Karena damai Allah membuat kita makin bersujud kepada Allah. Roh itulah yang memampukan kita, bahkan mendorong keinginan kita untuk terus bersujud kepada Tuhan di saat kemelut sedang datang melanda kita. Dan Roh Allah yang sama itu pula yang dengan damai sejati dari Allah itu, melalui Rohnya itu memampukan kita menjadi penurut-penurut Allah bahkan di dalam kemelut. Bukankah kita harus diingatkan lagi bahwa kemelut seringkali membuat kita menyeleweng dari iman. Kemelut seringkali membuat kita menyimpang dan tidak lagi menuruti apa yang dikatakan Tuhan, tapi menuruti keinginan daging kita, menurut pikiran kita yang terbatas. Kita pikir itu jalan keluar dari kemelut kita, jalan instan, jalan pintas yang akhirnya malah membuat kita menjadi tambah buas dan akhirnya malah makin diremas oleh kemelut itu dan tidak selesai-selesai. Karenanya betapa pentingnya untuk kita terus hidup yang diliputi oleh Roh Allah. Pikiran yang terus dikuasai oleh Roh Allah, diperintah oleh Roh Allah, tidak mengikuti keinginan daging, tapi tanyakan apa kehendak Roh lewat kondisi kemelut yang kita hadapi. Sehingga tidak mudah kita tersulut dan tersudut, tetapi kita makin bersujud dan menurut. Karena damai Allah memimpin, Roh Allah membuat kepada kita sebuah kesejahteraan abadi yang membuat kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan, dan kemelut tidak lagi menyudutkan dan menyulut amarah kita, tapi membuat kita makin bersujud kepada Tuhan. Selamat luput dari kemelut oleh kekuatan Roh-Nya yang memimpin kita dan menguasai hati serta pikiran kita. Amin.